Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Musa mengajak generasi baru Israel mengingat kembali salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah bangsa mereka, yaitu peristiwa di Kades Barnea. Di tempat itulah generasi sebelumnya hampir memasuki tanah perjanjian. Perjalanan yang seharusnya hanya beberapa hari lagi menuju penggenapan janji Tuhan berubah menjadi 40 tahun pengembaraan. Mengapa? Karena mereka membiarkan ketakutan lebih besar daripada iman. Musa mengingatkan bahwa Tuhan sendiri telah berkata, "Lihatlah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah dan dudukilah negeri itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati." Perhatikan urutannya. Tuhan lebih dahulu memberikan janji. Baru kemudian mereka diminta melangkah. Artinya, mereka tidak berperang untuk mendapatkan janji. Mereka berperang karena sudah memiliki janji Tuhan. Namun setelah para pengintai kembali, 10 dari mereka lebih banyak berbicara tentang raksasa daripada tentang Tuhan. Mereka lebih mengingat tembok-tembok Kanaan daripada mukjizat laut teberau. Mereka lebih percaya kepada apa yang dilihat mata daripada kepada firman yang telah mereka dengar. Saudara, bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita tahu Tuhan berjanji menyertai, namun kita lebih sibuk menghitung kesulitan. Kita tahu Tuhan sanggup membuka jalan, namun kita lebih fokus pada pintu yang tertutup. Kita tahu Tuhan setia, namun kita lebih mempercayai rasa takut daripada firman-Nya. Masalahnya bukan karena mereka tidak memiliki janji. Masalahnya adalah mereka membiarkan rasa takut menguasai hati mereka. Ketakutan selalu memiliki cara yang sama. Ia membuat masalah terlihat lebih besar dan membuat Tuhan terlihat lebih kecil. Karena itu Musa berkata kepada mereka, "Jangan gemetar dan jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu." Betapa indah kalimat ini. Tuhan berjalan di depan. Israel tidak diminta berjalan sendirian. Allah sudah lebih dahulu berada di medan pertempuran. Saudara, mungkin hari ini ada Kanaan di depan saudara. Ada keputusan besar yang harus diambil. Ada pelayanan baru. Ada usaha yang sedang dirintis. Ada pergumulan keluarga. Ada tantangan kesehatan. Dan rasa takut mulai berkata, "Kamu tidak sanggup." Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depanmu. Yang menyedihkan, setelah Tuhan menghukum mereka karena ketidakpercayaan, bangsa Israel justru ingin maju berperang. Tetapi kali ini Tuhan tidak menyuruh mereka. Akibatnya mereka mengalami kekalahan. Ini mengajarkan satu pelajaran yang penting. Ketaatan bukan hanya melakukan hal yang benar, tetapi juga melakukannya pada waktu Tuhan. Terlalu cepat adalah ketidaktaatan. Terlalu lambat juga ketidaktaatan. Orang yang hidup oleh iman belajar mengikuti waktu Tuhan. Dalam perjanjian baru, Rasul Petrus pernah tenggelam ketika matanya lebih tertuju kepada angin dan ombak daripada kepada Tuhan Yesus. Ketika ia melihat Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Ketika ia melihat badai, ia mulai tenggelam.
Begitulah iman bekerja. Apa yang kita pandang akan menentukan bagaimana kita hidup. Renungan hari ini menegaskan, ketika kita lebih memandang Tuhan daripada masalah, iman akan mengalahkan ketakutan. Tetapi ketika kita lebih memandang masalah daripada Tuhan, ketakutan akan melumpuhkan iman. Pertanyaan refleksi. Apa raksasa yang sedang membuat kita takut hari ini? Apakah kita sedang lebih mendengarkan suara ketakutan atau suara firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, ampuni kami jika kami lebih sering memandang besarnya masalah daripada kebesaran-Mu. Ketika hati kami dipenuhi rasa takut, ingatkan kami bahwa Engkau berjalan di depan kami. Berikan kami iman untuk mempercayai janji-Mu, meskipun jalan di depan tampak sulit. Ajarlah kami taat pada waktu-Mu, tidak mendahului-Mu dan tidak tertinggal dari pimpinan-Mu. Kiranya setiap langkah kami dipenuhi keberanian, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.